Ya, selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Stefan di Stefan Channel berbagi cerita dan sangat suka untuk kita berbagi cerita apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, nikmati hari ini, hari yang akan datang, hari yang sudah lewat. Kita merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hal yang membuat kita ingin untuk menuju masa depan. Hari-hari ini di tahun-tahun mendatang sedang menunggu hari untuk pemilihan presiden tahun depan, dan sudah banyak apa namanya uh, para cawapres mungkin suara-suara mereka mungkin bisa terhitung banyak pilihan, dan kita sebagai warga Indonesia juga sangat senang jika ada seorang yang bisa memimpin bangsa kita dengan baik, negara kita dengan baik, untuk bisa mengimbangi dengan negara-negara yang sekarang ada negara maju. Gimana kita bisa bangsa kita bisa berada di dalam era bangsa-bangsa yang sedang menuju kepada teknologi yang semakin maju, baik dalam bidang pertahanan, keamanan, pendidikan, semuanya. Jika kita mulai melihat di era-era tahun-tahun milenium ini 2000-an, banyak hal-hal yang menonjol, penemuan-penemuan mobil listrik, mungkin orang bisa terbang dengan mesin yang bisa membawa dia terbang ke atas, dan banyak penemuan-penemuan yang kita tahu sekarang yang dengan teknologi cepat sekali dia viral, membooming, dan semua yang sedang kita hadapi di masa-masa kemajuan teknologi yang sedang viral, semakin luas, semakin luar biasa. Kita akan melihat kita masuk dalam dunia era mana. Kalau kita lihat sekarang bahwa dunia ini sedang menuju kepada satu pengetahuan, sumber pengetahuan yang menuju ke angkasa. Ingin melihat, ingin mencari lebih tahu apa yang sedang terjadi di atas sana, di dunia antariksa, dunia alam semesta, dan banyak penemuan-penemuan yang terjadi, apakah di bulan, apakah di planet-planet lain, atau mungkin penyelidikan tentang dunia alam semesta ini, apakah akan merupakan suatu kemajuan, apakah hidup kita di dunia ini akan berpindah ke sana. Itu sebetulnya secara logika sangatlah mustahil, karena kalau dilihat di masa dimensi yang kita hidup di dunia ini, bumi ini, kita melihat terdapat dengan berdasar padat, cair, dan gas, dan ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita mencari sumber cair untuk kita minum, mandi, dan kebutuhan lainnya, maupun juga zat padat atau apapun itu kita melihat kita membutuhkannya. Tapi di era zaman, atau dikatakan ini di penghujung akhir dari era zaman ini,
kita semakin menyelidiki dan melihat suatu apakah ada kehidupan di dunia antariksa, di dunia apa ya mau bilang penyelidikan penyelidikan di luar angkasa. Apakah ada udara, apakah ada nuansa yang sama seperti kita yang ada di bumi ini. Para ahli-ahli, para antariksawan, mereka semuanya sedang menyelidiki di bumi ini. Karena melihat situasi dari bumi ini, katanya bumi ini sudah semakin tua dan semakin menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Pada tahun 2012 itu ada penciptaan karya film tentang kehancuran dunia ini dibawa oleh air bah. Bahwa dunia ini akan dihantam oleh air bah yang besar sekali akibat berjatuhan asteroid yang ada di langit. Dia datang ke bumi dan menghasilkan satu gelombang, suatu tekanan air yang dahsyat yang bisa melebihi mungkin ratusan atau berapa puluh kaki dari datar tanah ini, bisa menutup akan bumi ini secara penelitian. Katanya akibat meteor asteroid yang jatuh di bumi akan menimbulkan satu bencana yang besar dan ledakan yang besar. Dan para ahli-ahli dari negara-negara yang maju seperti Rusia, Amerika, mereka katanya membuat senjata untuk menghantam asteroid yang akan jatuh ke bumi. Apakah itu bisa atau tidak, dan itu sedang terjadi sekarang. Nah, saya melihat, membaca situasi yang sedang terjadi sekarang, yang viral, kejadian alam yang tadinya di era 80-an, 90-an ke bawah, 30-an, 40-an, 50-an, itu tanah tidak pernah terjadi tentang terjadinya pergeseran tanah. Di mana saja sekarang tanah yang peristiwa tanah bergeser itu bisa terjadi di mana saja. Entah apa yang sedang terjadi di dunia ini. Ilmu tidak bisa dapat untuk menerka. Mereka hanya berkata bahwa dunia ini sudah semakin usang, dunia ini sudah semakin tua. Tapi kita tahu bahwa kita punya pencipta yang sudah mengaturnya. Kita tahu kita punya pencipta yang sudah dari awal sampai akhir, dia sudah merancangkan sesuatu hal yang luar biasa yang akan terjadi. Sebenarnya peristiwa ini memang bisa dikatakan peristiwa di bumi ini seakan-akan membuat pemikiran kita, bumi ini sebenarnya akan diganti dengan bumi yang baru dan langit yang baru. Di dalam kekristenan, terkhususnya di dalam Alkitab, sudah mengatakan bahwa dunia ini sedang menuju kepada bumi yang baru dan langit yang baru, di mana Tuhan akan menggantikan langit dan bumi yang lama. Dan itu akan terjadi di zaman yang akan datang. Dan tentunya juga para ahli-ahli, mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Dan bisakah manusia itu bisa berpindah dari bumi ini ke tempat yang di luar bumi. Makanya soal itu saya hanya menganalisa bahwa sebenarnya kita sudah ada aturan dari Tuhan, dari Sang Pencipta kita, dari awal dan akhirnya.
Dia yang tahu, dia yang merancangkan, dia yang mengetahui, dia yang membuatnya. Semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Kita hanya manusia menyelidiki, melihat, menilai, tetapi kita juga merasakan apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini, di mana kita lihat pergeseran tanah dan terjadinya letusan gunung Merapi, dan juga terjadinya pencairan es di kutub utara sana akibat matahari semakin mencapai suhu panas yang sangat lebih dari 1 kali lipat, dan ini membuat pengaruh dampak bagi kehidupan manusia yang ada di bumi. Nah, kita perlu ketahui bahwa Tuhan itu sudah merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Hanya kalau kita belajar tentang aturan dan perintah atau firman-Nya yang ditulis dalam Alkitab, kita akan tahu jelas yang sedang menuju kepada satu era perubahan langit yang baru, bumi yang baru yang sudah tersedia di depan kita. Kalau kita tahu secara iman Kristen di dalam kitab Wahyu 22, di situ tertulis judulnya Bumi yang Baru dan Langit yang Baru. Jadi memang seakan-akan bumi ini akan kita tinggalkan, kita akan masuk dan beralih kepada bumi yang baru dan langit yang baru. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, supaya carilah kehidupan yang baik, yang benar-benar, dan tentunya kita ingin berdamai dengan Tuhan. Tentang apa yang kita lakukan, katakan bahwa kita harus hidup dengannya sampai seumur hidup kita, supaya kita mengetahui bahwa kita tanpa dia kita tidak bisa berjalan apa-apa. Bagi teman-teman yang tidak tahu tujuan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Baik teman-teman lagi susah, teman-teman mungkin lagi sekarat, Anda harus tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita semua untuk bawa di tempat yang baru, yaitu bumi yang baru dan langit yang baru. Itu ada tertulis dalam Alkitab kami, dan mungkin ada juga dalam Al-Quran. Dan semuanya Tuhan sudah memberitahu untuk kita persiapkan diri, bersihkan iman, bersihkan kepercayaan kita, supaya kita bisa masuk kepada dunia yang baru. Kita harus sucikan hati kita, diri kita, iman kita, percaya kita, pengetahuan kita, dan berhubungan baik dengan sesama kita dan siapapun selama kita tinggal di bumi. Jangan punya ada akar pahit, ada kebencian, kejahatan. Sebagai bangsa negara yang baik, warga negara yang baik, pemerintah yang baik, karena kita akan menuju ke suatu tempat yang baru dan bumi yang baru. Mungkin menuju ke sana secara kalau keyakinan kami, dan sedang juga dicari oleh ahli-ahli apakah manusia bisa berpindah ke suatu tempat di luar bumi, di dalam bumi ini. Kita bisa mencari sesuatu yang baru. Nah teman-teman sekalian, bagi teman-teman suka, kita mulai belajar mengerti apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, dan saling menguatkan satu dengan yang lain, saling meneguhkan tentang semangat hidup kita harus kita capai di masa yang akan datang. Jangan putus asa, jangan patah semangat, tetap maju terus, berdoa dan percaya kepada Tuhan. Kalau perlu baca aturan Tuhan dalam kitab Al-Quran, supaya kita dapat pengharapan yang kekal. Seperti sini dulu cerita saya tentang bumi ini, tentang hidup kita berada dalam bumi ini, tentang hidup kita yang akan datang, dan terjadinya kemajuan teknologi.
Oke, nanti saya sambung lagi di cerita yang akan datang di video saya. Kalau suka, like dan komentar, dan saya ingin katakan selalu terjaga hati, percaya, jangan lupa banyak berdoa dan percaya Tuhan. Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati pekerjaanmu, Tuhan berkati bangsa negara kita. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.